apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas sekali, Pak. Oke, baik. Ya, saudara, kita terus ya seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau melihat lebih dalam lagi bagaimana kita secara pribadi dan juga saudaraku secara komunitas perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kita akan langsung lihat saudaraku ayatnya. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di situ dijelaskan saudara tentang seorang yang bernama Stefanus. Ya, dia adalah seorang diaken yang dipilih waktu itu, dikatakan seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi Stefanus itu secara pribadi penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, jadi kita secara pribadi perlu penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Efesus 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Nah, saudara perhatikan kata kamu di sini adalah jamak, ya. Jadi kita perlu penuh dengan roh secara komunitas, ya, sehingga kita bisa mempraktekkan ya seorang kepada yang lain, berkata-kata seorang kepada yang lain, sehingga ya kita boleh bersama-sama ya mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam komunitas. Nah, ini dua dimensi yang harus kita alami terus-menerus, saudara. Ada orang hanya menekankan kepenuhan Roh Kudus secara pribadi, tapi dia nggak pernah penuh Roh Kudus secara korporat. Nah, ini nggak lengkap, saudara. Ya, demikian juga kalau kita menekankan kepenuhan Roh Kudus di dalam komunitas, tapi secara pribadi kita tidak penuh Roh Kudus, tidak lengkap juga. Makanya saudara, dua dimensi ini mesti kita alami terus-menerus. Secara pribadi kita penuh Roh Kudus, secara korporat kita juga perlu penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan lihat saudara, ya, lebih dalam lagi apa itu penuh dengan Roh Kudus. Next. Nah, kita lihat saudara berikutnya. Nah, kita lihat saudara kata penuh dengan Roh Kudus, ya. Itu di dalam bahasa aslinya saudara, ya, itu adalah bentuknya perintah. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan pilihan, usul, saran, tapi perintah Tuhan yang kita mesti taati. Nah, juga kata penuh dengan roh, kata kerjanya adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terus-menerus. Kita nggak boleh penuh Roh Kudus hanya suatu saat aja, suatu event. Ya, kamu udah pernah penuh Roh Kudus? Oh, pernah. Dulu kapan waktu CG saya penuh Roh Kudus? Champion Gathering. Wah, dahsyat. Tapi sekarang penuh roh apa? Ya, saudara, banyak orang hanya suatu kali aja dia pernah penuh Roh Kudus. Sekarang tidak lagi. Ya, kita nggak boleh juga berpikir begini, kemarin saya seharian udah penuh roh, udah cukup, hari ini nggak perlu penuh roh lagi. Karena sudah cukup, kemarin sudah cukup. Nggak bisa, saudara. Ya, kita mesti penuh Roh Kudus terus-menerus setiap hari. Nah, saudara, mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Berikutnya, ya, kita lihat, saudaraku, kenapa kita perlu penuh dengan Roh Kudus? Ya, karena saudaraku, ya, kalau kita lihat, saudara, Roh Kudus itu adalah penolong yang lain yang diutus oleh Bapa. Ya, waktu Yesus saudaraku mau pergi kepada Bapa, ya, dia bilang begini, saudara,
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, saudara, Yesus disebut penolong yang lain. Nah, penolong yang lain ini akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, saudara. Ya, dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia. Ya, nah, tidak, ya, saudara mengenal dia, tetapi kamu, ya, dikatakan saudara, ya, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Roh Kudus itu disebut penolong yang lain. Nah, kata yang lain di sini, saudara, itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata alos, yang artinya, ya, pribadi yang lain dengan peranan yang sama. Jadi Roh Kudus itu pribadi yang lain selain Yesus, tapi dia waktu datang, dia mempunyai peranan yang sama seperti Yesus. Ya, jadi sebelum Roh Kudus berdiam dalam diri murid-muridnya, Yesus adalah penolong yang sebelumnya. Nah, tapi Roh Kudus itu penolong yang lain. Ya, dia pribadi yang lain tapi dengan peranan yang sama. Nah, saudara, apa peranannya Roh Kudus? Dia adalah penolong, saudara. Nah, penolong dalam bahasa aslinya adalah parakletos. Parakletos, saudara, artinya seorang pendamping. Ya, parakletos itu begini, saudara. Seorang yang berdiri di samping untuk menolong orang yang di sebelahnya itu melakukan hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Itulah, saudaraku, pendamping atau penolong. Nah, dulu sebelum Roh Kudus datang, berdiam dalam diri murid-muridnya, lihat gambarnya, saudara. Yesus adalah pendampingnya murid-murid. Ya, pendamping di sini artinya apa? Dia, ya, menemani temannya, menemani murid-muridnya. Dia adalah mentor dari murid-muridnya. Dia adalah guru dari murid-muridnya. Dia adalah rabi dari murid-muridnya. Nah, tapi setelah dia pergi kepada Bapa, ya saudara, murid-muridnya bingung. Murid-muridnya bilang, nanti kalau engkau pergi kepada Bapa, siapa yang akan mendampingi kami lagi? Ya, waduh, siapa yang akan jadi guru kami? Siapa yang akan jadi rabinya kami, guru kehidupan kami? Siapa dong Tuhan? Ya, kalau engkau pergi kepada Bapa kan kau tidak ada lagi di dunia ini. Yesus bilang, murid-muridku jangan takut. Karena nanti kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu pendamping yang lain. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah, ya, pendamping yang lain yang akan mendampingi murid-muridnya, ya, sehingga melalui Roh Kudus, ya, murid-muridnya bisa didampingi oleh Yesus selama 24 jam. Kalau dulu Yesus mendampingi murid-muridnya, terbatas waktu dan, ya, dan saatnya. Kenapa? Karena Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi sekarang, ya, Yesus, ya, sudah ada di alam roh, ya, dan Yesus melalui Roh Kudus berdiam di dalam kita, sehingga, ya, melalui Roh Kudus Yesus bisa memuridkan murid-muridnya, mendampingi murid-muridnya 24 jam sehari. Makanya kalau nggak ada Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa pemuritan dengan Tuhan Yesus 24 jam. Tapi kalau kita, ya, mendapatkan pendamping yang lain, yaitu Roh Kudus,
kita bisa praktek pemuritan 24 jam sehari. Kita bisa mengikut Yesus 24 jam sehari. Kita bisa belajar dari Yesus 24 jam sehari. Kita bisa berubah serupa dengan Yesus setiap hari, saudara. Kita bisa pemuritan 24 jam sehari ini. Nah, saudara, itu adalah karena pertolongan dari Roh Kudus. Ya, karena dia adalah penolong kita, dia pendamping kita. Nah, saudara, makanya penting sekali kita terus-menerus ya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita kembali ingin melihat, saudara, ya, apa itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, kita kembali next, kita perhatikan ayat ini, saudara. Ya, nah, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, itu harus didahului dengan baptisan Roh. Ya, kita lihat gambar ini, saudara. Kita perlu dibaptis dalam Roh, baru kita bisa dipenuhi Roh. Nah, kalau kita udah dipenuhi Roh, baru kita bisa digerakkan oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Jadi, setiap orang Kristen mesti mencari baptisan Roh Kudus, ya. Nah, apa artinya dibaptis dalam Roh, saudara? Kata baptis itu artinya dicelup, ya. Jadi baptisan Roh artinya kita dicelup ke dalam Roh Kudus, kita ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus, ya. Nah, itu adalah, saudaraku, nubuatan yang sudah disampaikan oleh Yehezkiel 47. Nah, di dalam Yehezkiel 47, saudara, itu adalah nubuatan tentang baptisan Roh, ya, tindakan di mana kita ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus, ya. Yehezkiel 47, ya, di situ ya Yehezkiel melihat sebuah penglihatan, saudara, di mana ada aliran air yang keluar dari bait Allah. Begitu deras, saudara, keluar dari bait Allah. Nah, aliran air yang berupa sungai itu, itulah Roh Kudus yang keluar dari bait Allah. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Yehezkiel kemudian disuruh berjalan mengikuti aliran air itu dan kemudian mengukur kedalamannya. Ya, waktu dia berjalan terus, saudara, dia ukur semata kaki. Tuhan bilang sama Yehezkiel, Yehezkiel, pergilah ke tempat yang lebih dalam lagi. Dia pergi, saudara, dia ukur, selutut. Tuhan bilang, Yehezkiel, jangan sampai di situ saja. Pergilah ke tempat yang lebih dalam lagi. Dia jalan lagi, saudara, kemudian dia ukur itu sepinggang, saudara. Dan Tuhan bilang, Yehezkiel, jangan berhenti, terus berjalan mengikuti sungai itu dan ukurlah kedalamannya. Ketika Yehezkiel berjalan lagi, saudara, akhirnya dia tenggelam. Dia tidak bisa lagi berjalan. Dia harus berenang, saudara. Nah, inilah gambaran dibaptis dalam Roh, di mana dia dicelup ke dalam, saudaraku, Roh. Ya, dicelup ke dalam aliran air itu. Ketika dia dicelup, ya, seperti sebuah botol, saudara. Botol kosong kalau saya celup ke dalam air, saudara. Apa yang terjadi pada botol kosong itu? Dia penuh air di dalamnya maupun di luarnya. Nah, ketika Yehezkiel dicelup ke dalam Roh Kudus, ya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Ya, akhirnya dia digerakkan oleh Roh. Dia dipimpin oleh Roh. Seperti yang digambarkan. Dia akhirnya digerakkan oleh aliran sungai itu, saudara. Dipimpin oleh aliran sungai itu. Akhirnya, saudara, Yehezkiel pergi berenang ke tempat-tempat yang ada pohon-pohon yang menghasilkan buah. Nah, saudara, kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia digerakkan oleh Roh Kudus, dia bisa berjalan dalam Roh dan dipimpin oleh Roh
sehingga dia menghasilkan buah roh, ya. Bukan hanya itu, saudara, Yehezkiel berjumpa dengan ada ikan-ikan di situ. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, ya kita dibaptis dalam Roh, ya apa yang terjadi, saudara? Kita akan menggenapi janji Tuhan. Kita akan menjadi saksi baik di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan akan pakai kita memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Ya, Yehezkiel dipimpin ke tempat yang banyak ikannya. Itu menggambarkan, saudaraku, jiwa-jiwa yang kita menangkan. Nah, saudara, jadi penting sekali kita dibaptis dalam Roh Kudus, saudara. Ya, nah, jadi dibaptis dalam Roh itu hanya sekali kejadiannya, saudara. Seperti baptisan air hanya sekali. Ya, demikian juga baptisan Roh hanya sekali. Tapi kita perlu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu terus-menerus tenggelam dalam aliran air kehidupan itu. Kita perlu terus-menerus tenggelam dalam Roh Kudus, saudara. Ya, sehingga kita bisa digerakkan dan dipimpin oleh Roh. Nah, ini perlu terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Apalagi yang akan terjadi kalau kita terus dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara, orang Israel mempunyai upacara yang disebut mikvah. Ini ritual penyelaman, saudara. Lihat gambar bawahnya, ya. Nah, mikvah itu adalah gunanya, saudara, untuk supaya orang Yahudi yang kalau hidupnya, tubuhnya terkena dengan sesuatu yang najis, misalnya dia pegang kotoran, saudara, atau dia pegang bangkai, maka, saudara, tubuhnya najis. Nah, supaya kenajisan ini bisa ditahirkan, dipulihkan, ya, supaya dia bersih, kudus, saudara, maka dia perlu melakukan, ya, upacara mikvah. Nah, apa itu upacara mikvah? Ritual penyelaman, saudara. Dia diselamkan ke dalam air, ya. Nah, ini gambaran baptisan air dan baptisan Roh Kudus, saudara. Supaya apa? Supaya dia semakin bersih, tahir. Ya, demikianlah, saudara, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita semakin kudus hidupnya. Kita dikuduskan hidupnya. Jadi, saudara, mari kita terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Nah, terakhir kita akan lihat lagi, saudara, kita akan ulang lagi apa itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara, Paulus ya mengkontraskan tindakan dipenuhi Roh Kudus dengan dipenuhi oleh anggur atau mabuk oleh anggur. Nah, dia mengadakan kontras, tapi juga ini sebuah analogi. Nah, saudara, kalau orang mabuk oleh anggur, apa yang terjadi, saudara? Ya, kalau kita mabuk oleh anggur, kita dikuasai sepenuhnya oleh alkohol. Nah, kalau orang dipengaruhi sepenuhnya oleh alkohol, apa yang terjadi, saudara? Maka seluruh hidupnya dipengaruhi oleh alkohol. Pikirannya dipengaruhi oleh alkohol. Sehingga pikirannya menjadi pikiran-pikiran yang ngaco, saudara. Ya. Kemudian perasaannya dipengaruhi oleh alkohol. Sehingga perasaannya perasaan yang ekstatik, ya saudara. Dia merasa sesuatu yang luar biasa tapi nggak real, ya. Nah, bukan hanya itu, kehendaknya dipengaruhi oleh alkohol sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi telah dikuasai oleh alkohol, dia melakukan sesuatu yang ngaco, ya. Dia jalannya miring, saudara, mungkin ya dia tidur di got, ya. Dan kata-katanya, saudaraku, adalah kata-kata yang ngawur,
ya, kata-kata yang ngaco. Nah, demikian juga saudara, kontras ini terjadi, ya, Paulus menjelaskan demikian juga kalau orang penuh dengan anggur yang dari surga, saudara. Kalau kita dipenuhi dengan anggur sorgawi, Roh Kudus, saudara, maka apa yang terjadi? Seluruh hidup kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, pikiran kita dipengaruhi sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus. Bukan pikiran yang ngaco kayak tadi, tapi pikiran kita pikiran yang benar, pikiran yang kudus, pikiran yang ya seperti yang ada pada Kristus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, perasaan kita, perasaannya Kristus. Ya, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, maka kita tidak akan melakukan kehendak daging, tapi kita akan melakukan kehendak Roh. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, maka tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan Roh. Itulah buah Roh, ya, bukan perbuatan daging. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, maka saudara, ya, perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan yang diurapi oleh Roh Kudus. Makanya di sini dikatakan ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, ya, dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara, ya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka saudara, kata-kata kita, kata-kata yang diurapi Roh Kudus, saudara, kata-kata kita mengeluarkan pujian penyembahan yang luar biasa, ya, mazmur, ya, ada kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Nah, nyanyian rohani di sini, saudara, dalam bahasa aslinya adalah nyanyian dengan bahasa roh, ya, sehingga saudara keluar kata-kata, ya, pujian penyembahan dalam bahasa roh, ya. Ini salah satunya, saudaraku, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ya, kita bisa bernyanyi bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan bukan hanya sampai di situ aja, ayat 20-nya, ucapkanlah syukur, ya, dalam segala hal, ya, dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, maka, ya, kita akan melakukan apapun, baik perkataan maupun perbuatan, kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini sama seperti yang di dalam Kolose 3 ayat 17. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, apapun yang kita lakukan, ya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, kita akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah, Tuhan di sini dia penguasa tunggal hidup kita. Nah, Yesus kita tahu, Yesus, ya, artinya YHWH yang menyelamatkan. Ya, jadi di dalam nama Yesus, ya, artinya saudara, ya, di situ dia adalah sang kehadiran itu sendiri. I am, ya, the great I am. Dia hadir terus-terusan, ya, saudara. Jadi melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus itu artinya melakukan segala sesuatu di hadirat Tuhan, ya, di bawah otoritas Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah konsep coram Deo, saudara. Makanya kalau kita penuh Roh Kudus, baru kita bisa praktek coram Deo, ya kan? Nah, kalau kita penuh Roh Kudus,
kita bisa apa, saudara? Berkoram Deo dalam setiap aktivitas hidup kita. Ya, maka saudara, kita pada waktu sarapan kita bisa berkoram Deo. Waktu kita nyetir kita berkoram Deo, saudara. Waktu kita pergi ke kantor bekerja, kita bekerja di hadirat Tuhan, berkoram Deo. Ya, ketika kita ketemu pasangan kita, ya, kita berkoram Deo. Ketika kita mendidik anak, kita berkoram Deo. Ketika kita lakukan apapun, saudara, kita melakukannya dengan konsep koram Deo, saudara. Makanya hidup kita akan berbeda, saudara. Nah, ayat 21 dikatakan, saudara, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ini salah satu buah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia pasti merendahkan dirinya seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ya, dia akan punya the fear of the Lord, saudara. Takut akan Tuhan. Sehingga dia nggak berani sembarangan berbuat dosa. Dan dia rendahkan dirinya seorang kepada yang lain. Nah, kalau saudara baca terus, ya, konteks ayat-ayat ini, saudara, ya, hanya orang yang penuh Roh Kuduslah dia bisa nanti menjadi suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Hanya orang yang penuh Roh Kuduslah yang bisa, ya, menjadi istri yang tunduk dan hormat kepada suaminya seperti jemaat tunduk dan hormat kepada Kristus. Hanya orang yang penuh Roh Kuduslah, ya, bisa menjadi orang tua yang mengayomi anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya dalam jalan Tuhan. Hanya orang-orang yang penuh Roh Kuduslah bisa menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Sehingga mereka diberkati dan mereka umurnya panjang. Hanya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kuduslah yang bisa menjadi bapak-bapak yang tidak melukai hati anak-anaknya, tapi mendidik anak-anaknya dalam jalan Tuhan. Saudara, jadi penting sekali dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita nggak bisa berperan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bapak, sebagai karyawan, sebagai bos yang baik, saudara. Ya, kita nggak bisa berperan sebagai orang-orang dalam peran-peran tersebut, saudara. Makanya penting sekali kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, minggu lalu, saudara, Pak John ada bertanya tentang, ya, apakah, ya, kita cukup hanya penuh dengan Roh Kudus. Nah, Pak John waktu itu bertanya tentang terbukti, ya, orang-orang Pantekosta karismatik kita menekankan penuh dengan Roh, ya, tapi buktinya begitu banyak perpecahan. Buktinya begitu banyak, ya, saudara, denominasi yang ada pecah terus. Katanya kalau penuh Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, ya, salah satunya roh pemecah, yaitu perbuatan daging. Nah, kenapa katanya orang karismatik Pantekosta penuh dengan Roh Kudus tapi terus ngalamin perpecahan? Nah, saudara, saya menjawab minggu lalu karena memang, saudara, kita nggak cukup hanya penuh dengan Roh. Nah, kalau saudara baca Efesus 5, 18-21, ayat-ayat paralelnya adalah Kolose pasal 3, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya, ini salah satunya, ya. Nah, saudara, jadi kalau di Efesus ditekankan penuh dengan Roh Kudus, saudara.
ya, kita disuruh penuh dengan Roh Kudus. Tapi di Kolose, ya, kita disuruh hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, artinya firman Tuhan, perkataan Kristus mesti diam di dalam diri kita, diam di dalam komunitas kita. Nah, kata diam di sini, saudara, ya, dia tinggal di dalam diri kita. Dengan perkataan lain, kita mesti penuh dengan firman, saudara. Nah, di dalam Efesus itu penuh dengan roh, tapi di dalam Kolose itu penuh dengan firman. Nah, ini dua dimensi yang nggak bisa dipisahkan, saudara. Nah, kalau orang hanya tekankan penuh roh, tapi dia nggak penuh dengan firman, nggak lengkap, saudara. Ya, makanya kita yang penuh dengan roh, ya, itu juga adalah orang yang penuh dengan firman, saudara. Tapi kalau kita hanya menekankan penuh dengan firman, kita nggak mengandalkan Roh Kudus, nggak bisa juga, nggak lengkap, saudara. Jadi minggu depan kita akan membahas bagaimana kita bisa penuh dengan firman, ya. Dan ini adalah seperti mata uang, ya, dua sisi, ya, tapi satu mata uang. Ya, kita di satu sisi kita menekankan penuh dengan roh, tapi kita perlu penuh dengan firman. Ya, nggak boleh hanya satu sisi aja. Nah, mari kita tetap semangat, saudara. Saya ingin dorong kita semua, mari kita terus dipenuhi dengan roh dan firman setiap hari, ya, supaya kita, saudara, bisa bertumbuh di dalam, saudara, pemuritan. Kita makin berubah serupa Kristus. Kita bisa praktek pemuritan dan kita bisa, saudara, berfungsi, berperan di dalam keluarga kita kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, mari kita tetap semangat. Nah, saudara, saya, ya, karena waktu saya tidak bisa bertanya jawab hari ini, karena, ya, ada pelayanan lagi sebentar. Jadi saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Ya, nah, tetap semangat, saudara. Kita akan terus, ya, semakin penuh dengan Roh Kudus, baik secara pribadi maupun secara korporat. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu, Tuhan berkati.